kasih. Jadi tidak harus mereka itu rapat, gitu kan, tapi mereka berkomunikasi sehingga mereka menetapkan bahwa tema untuk seminar yang akan datang itu ada ini, pembicaranya si Anu, dan kemudian supaya dihubungi oleh organizing committee. Jadi organizing committee nanti dan IO yang akan mencoba menghubungi mereka, tapi semua sudah ditentukan oleh steering committee siapa yang akan diminta. Termasuk itu kemungkinan ada pembicara dari luar negeri. Nah ini ada pembicara dari luar negeri ini ada konsekuensinya. Di satu sisi barangkali juga bisa meningkatin value kita ya, karena harapan itu yang kita tarik dari luar negeri adalah orang yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk seminar kita, untuk dunia teknik industri kita gitu, atau untuk kepentingan nasional kita. Tapi di sisi lain itu akan menimbulkan biaya untuk kita. Nah, cuman kita harapkan bahwa ini nanti teman-teman yang menggarap EO itu bisa menjual ini. Ini ada barang dari luar negeri ya. Itu opsinya saya sebut banyak itu sebetulnya. Satu, ada pembicara dari Taiwan. Bagaimana Taiwan, negara kecil itu bisa kukuh di dalam bidang industrinya gitu. Yang kedua adalah dari Korea Selatan. Ya. Korea Selatan sekarang Samsung, LG itu bisa melindas Sony, bahkan Apple pun bisa dia lindas. Itu. Gimana mereka itu? Saya tahu bahwa mereka itu pernah suatu saat itu memanggil semua tenaga ahlinya dari luar negeri dengan gaji yang sama. Ini yang belum pernah dilakukan oleh Indonesia. Kita kan sebaliknya sekarang brain kan. Orang-orang kita sekarang yang hebat-hebat justru kerja di luar negeri gitu. Nah ini yang bisa kita undang untuk bicara. Terus Cina, mungkin Cina juga bisa kita undang. Nah cuman kalau mengundang Cina sama Taiwan itu nggak mungkin duduk bersampingan gitu kan. Pasti mereka akan milih salah satu. Nah itu pun bisa kita atur kalau misalnya kita memang serius untuk mengarah kepada suatu tujuan tertentu. Kita seperti punya roadmap gitu, ujungnya apa yang kita inginkan. Nah, sehingga pembicara itu bisa diatur berseris gitu. Dalam konferensi ini kita minta siapa yang bicara, kemudian ada event lain gitu, kita minta orang lainnya bicara, event lainnya kita minta untuk bicara, tapi semua pembicaraan ini merupakan suatu rangkaian yang ujungnya adalah sesuatu apa itu? Nah, misalnya tadi itu strategi industri nasional, ujungnya itu. Setelah kita mendengar dari beberapa pihak, kita berdiskusi antara kita sendiri, kita mempunyai satu konklusi bahwa Indonesia harusnya ke depan melaksanakan strategi seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah mengkaji ini, mungkin tidak tahu bahwa kita tuh memang, menurut saya sih tidak jelas strategi industrinya itu, karena dulu berdasarnya broad base, zaman Harta itu broad base, semua digarap gitu kan. Ya, akibatnya kan semuanya nggak jadi gitu. Zamannya Habibie industri strategis gitu kan. Nah, tapi akhirnya kan semua cost gitu kan. Ya, yang berkembang sekarang nggak ada. Dan PT PAL aja sekarang lagi goyang, terus PT DI udah kemarin jadi PT Demonstrasi Indonesia. Ini jadi banyak yang gagal gitu. Nah ini apakah kita akan mengulang-ulang terus kegagalan seperti ini? Nah yang kedua, subkomite seminar ilmu dan pendidikan TI. Ini unik atau khas kita. Gitu. Ini kenapa kita buat ini? Ini karena menurut kita kalau kita memang concern ya untuk masa depan bangsa ini dan masa depan teknik industri, kita tuh harus secara reguler melakukan suatu proses positioning. Kita audit gitu kan, pendidikan kita TI itu masih relevan nggak sih gitu kan. Nah, siapa yang harus berbicara di sini? Ini suatu forum yang harus mempertemukan antara produser dengan user. Jadi si para pendidik di perguruan tinggi teknik industri itu harus berbicara dan mendengar, kemudian user dari itu, dari dunia industri dan pemerintahan juga berbicara dan mendengar gitu, apa yang akan diproduksi oleh teknik industri kita. Nah ini forum ini tersendiri, barangkali mungkin sekarang yang menggarap selama ini BKSTI gitu ya. Nah ini yang kita harapkan ada forum di situ di mana mereka bertemu dengan dunia praktis. Jadi, nah yang ketiga adalah lomba kreativitas mahasiswa. Ada usulan katanya lomba skripsi. Ya. Nah ini saya kira spektrum dari ekspertis teknik industri itu kan cukup luas ya. Artinya kalau kita bikin lomba robotik juga bisa sebetulnya, gitu kan. Nah, cuman masalahnya untuk kepentingan kita sekarang ke depan nih apa kira-kira yang achievable, gitu. Karena proses campaign-nya harus cepat dari sekarang. Anak-anak ini kan perlu waktu untuk bisa membuat sesuatu, gitu. Nah, jadi ini juga kita harus segera bentuk siapa orangnya, dan mereka harus punya kecepatan yang cukup tinggi untuk bisa menentukan materi ataupun topik yang akan dilombakan. Yang berikutnya adalah subkomite pameran. Mungkin ini posisinya lebih ringan. Ini pameran kan pada dasarnya mengakomodir para sponsor kita. Sponsor kita yang sudah menyumbang pada kita mungkin menuntut sebuah imbalan bahwa produk mereka itu
terpasarkan, terakomodir. Jadi kalau menurut bayangan saya bukan sebuah pameran besar, tapi pada saat seminar itu ada semacam hall gitu, di mana para sponsor itu bisa mendisplay gitu kan jasa, produk atau informasi yang mereka miliki ya kepada hadirin gitu. Nah, jadi itu akan sangat terkait dengan seminarnya sendiri. Nah, ini kalau menurut saya ada dua materi pameran, satu pameran dari dunia industri, satu lagi pameran dari dunia pendidikan. Jadi orang TI ini kan sudah bertebaran di mana-mana. Nah, saya harapkan misalnya kayak ITB, Trisakti, UI, kemudian perguruan-perguruan lain yang memiliki teknik industri itu. Makan dulu. Ya, silakan. Makan, silakan makan. Diberikan kesempatan untuk menyajikan dan menjajakan produknya di forum itu. Kemudian, golf turnamen. Kalau golf turnamen ini mungkin lebih mengakomodir soal hubungan bisnis, hubungan relasi antar sama orang TI, dan kebetulan di kita ini sudah ada IEGT ya, Industrial Engineering Golf Tournament. Nah, itu saya nggak tahu siapa yang mengorganisir. Jadi kira dicocokkan aja dengan waktunya mereka. Jadi kita nggak usah ini lagi. Di akomodir aja untuk mereka. Nah, di sini dia ada kesempatan kita bisa raise fund gitu. Dan mesti kita ingat bahwa mungkin IGT sekarang ini itu mengakomodir orang-orang TI yang berasal dari luar kota gitu. Karena kan eventnya kan harapan kita nasional, bahkan kalau bisa ini kita melalui jaringan internet kita pasarkan secara internasional jauh-jauh hari, sehingga teman-teman kita yang ada di luar negeri itu yang bisa mengatur jadwal liburnya sekalian pulang ke sini sekalian ikut di dalam acara kita gitu. Nah, terus yang terakhir adalah soal penggantian pengurus. Nah, ini lebih formal, urusan organisasi. Nah, ini hanya syaratannya jangan menyimpang dari aturan yang sudah ada, saya kira itu. Jadi aturan yang ada, ketentuan yang ada itu harus kita patuhi supaya jangan ada cacat hukum lah gitu dalam proses penggantian. Jadi setahu saya urutannya nanti ada pertanggungjawaban, kemudian ada pencalonan, kemudian ada pemilihan, kemudian ada pembentukan pengurus dan pengumuman susunan pengurus yang baru. Nah, selebihnya pengurus bank baru lah yang akan bekerja. Oke, sebelum masuk ke topik yang berikutnya, mungkin ada komentar dan saran untuk yang ini. Kalau bisa Bu Tina bisa mulai drafting gitu, siapa masing-masing ikut di dalam kelompok-kelompok itu gitu. Pak Didit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang PowerPoint Pak Didit kami sudah saya masukkan ke dalam ini Pak, di yang poin 2 itu ada rapat persiapan kompetisi nasional BKTI yang sudah kita tadi yang sudah dijelaskan, dan itu ada masing-masing juga tugas-tugasnya untuk dimasukkan. Nah, mungkin langsung diisi aja kalau gitu sama-sama Pak. Misalnya untuk berikutnya pertama ini kan ketua panitia untuk BKTI ini masih ada Pak Didi. Ya. Jadi yang belum ditentukan adalah ketua panitia BKTI-nya belum ada. Ini saya langsung kepada bentuk steering committee yang sudah dibuat Pak Didi. Yang pertama tentukan dulu siapa ketua panitia konvensi ini. Usulnya siapa? Kalau saya usul karena yang udah merintis Bu Tina, mungkin tetap aja nanti kalau ada yang itu di tengah jalan, tapi karena kita kan belum tahu siapa-siapa. Terus wakil sama sekretaris saya sama Pak Gunawarman bisa. Ada yang keberatan kan? Tidak. Nah, keberatan. Berarti kita bisa realistis juga, karena yang udah tahu, udah biasa, kan ya. Jadi kan ini kan udah kembali kepada itu, serahkan pada yang ahlinya. Yang ahli itu yang orang yang tahu dan bisa. Yang lain akan mendukung. Ya. Jadi kita putuskan begitu ya. Ketua panitianya Ibu Tina, sekretaris dan menjaganya Pak Priyadi dan Pak Guna. Nah, Bu Tina, ya. Berikutnya. Terima kasih. Nah, sekarang baru yang pembentukan steering committee ini sudah dibuat masing-masing dari steering committee yang sudah dicatat oleh Pak Dit, juga tugasnya sudah ada di situ. Tinggal orangnya. Orangnya ada di PowerPoint yang ini Pak, yang kita sudah buat minggu lalu. Yang juga ada di sana rapat yang sudah bersedia untuk hadir dan membantu. Nah, mungkin tuh rapat yang akan menentukan siapa yang tepat. Ya, misalnya dari Pak Rizal tadi sudah SMS, rasanya beliau sangat konsep dengan lomba. Nah, jadi kita mungkin bertanya beliau di bagian mungkin kreativitas pendidikan agama, nah 2 atau 3. Mulai dari atas saja. Dari atas ini. Oke. Ya, ini seminar dulu Bu Tina. Seminar strategi industri nasional ya. Siapa Pak Didi? Saya
usulnya siapa, Bu Tina? Saya kira nama aja kita kumpulin di situ, baru nanti di situ kita. Cok, oke satu, terus. Cok mau kerja, cok. Kerjanya ada satu. Terus siapa lagi gitu, beberapa nama yang kita masukin ke sana. Itu teman-teman yang kemarin concern tapi nggak bisa datang, itu kita masukin. Pak Anang itu masukin kemana tuh? Pak Anang harus ke ini rumus ini Iya. mungkin materi, Pak. Pendidikan. Oh iya, pokoknya bagian-bagian yang mikir materi. Iya, makanya mau ini kan ada dua isu nih, seminar Pendidikan atau mungkin. ilmunya atau Pendidikannya. pendidikan. Jadi Anang masuk ke pendidikan ya. Pak Anang ke pendidikan, Pak Anang pendidikan. Terus apa lagi? Oh, Pak Derajat, kita betul aja Pak kalau dari sini. Hah? Iya sih, ini silakan ya biar. Seminar strategi itu Pak Anang satu. Tujuh Pak. Seminar ilmu dan pendidikan. Oh, jadi kita tidak Maksudnya ke tidak. usulnya Mas Pri nih. Iya. Ini Pak Kampus dan Anang. pendidikan. Tindak lanjut setelah ini kita kirimin semua surat, kita konfirmasi dia setuju seperti itu. Strategi ini sama Pak Faisal lah. Nomor satu. Orang bermain-main di BMN dan sebagainya. Nggak Faisal ya? Pak Maksudnya? Faisal betul ya Pak Faisal. Udah bisa masuk cok di situ ya Pak. Cok Ya. udah. So, Faisal, terus siapa lagi? Korda, kemudian ini satu, cok satu, Pak Anang dua, Pak Batik Pak Batik, bisa tuh tadi memang concern dia situ. satu, Pak Firudin, Matias Matias Toib, boleh. satu, dia Mandodekan bukan Pak Gun, kemudian Pak Jun, Gimana? Pak Juniarto, nomor 4. Nah, Pak Jun, kalau Gimana, Pak? orangnya ada di sini, mending ditanya langsung. Iya, iya. Ya. Milih kalau enggak gitu. Mau milih yang mana terus? Mana ya? Semuanya pasti nggak enak Pak. Hanya ada dua enak dan sangat enak loh. Kadang-kadang